Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Luki hari ini. Nah adik-adik, saat ini apakah adik-adik sudah siap untuk memuji nama Tuhan? Ya, sungguh bersyukur ya kalau kita hari ini boleh Tuhan pertemukan hanya oleh karena anugerah Tuhan, kita saat ini bisa beribadah meskipun secara online. Adik-adik, mari kita bersyukur kepada Tuhan yang telah menolong kita. Kita akan sama-sama pujikan Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Mari kita pujikan dengan kesungguhan hati. Kita mau bersyukur untuk setiap kasih Tuhan dalam hidup kita. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Sebelum kita sama-sama untuk melanjutkan memuji nama Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh kami bersyukur untuk setiap kasih setia Tuhan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami hari ini untuk beribadah. Kiranya saat ini Tuhan menolong kami agar kami bisa mengikuti ibadah dengan baik. Terlebih lagi mampukan kami mengerti apa yang Tuhan ingin kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Kami menyerahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan kasih-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, Tuhan selalu beserta dengan kita. Baik dalam suka maupun duka, Tuhan selalu berjalan bersama kita. Jadi kita tidak perlu takut karena Tuhan yang beserta dengan kita. Jalan serta Yesus. Ya, kita mau sama-sama berjalan dengan Tuhan Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya.
dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus lamanya. Jalan duka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus lamanya. Yuk kita pujikan lagi, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus lamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus lamanya. Karena Tuhan yang beserta dengan kita, ketika kita berbicara dengan teman kita, bercerita tentang Tuhan Yesus kepada teman kita, kita tidak perlu takut lagi. Karena kita memang suka menuturkan cerita tentang Tuhan Yesus. Ku suka menuturkan. Menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia yang sungguh melebihi impian dunia. Ku suka menuturkan semua padamu, sebab cerita itu membawa selamatku. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Kiranya Tuhan Yesus sungguh menolong kita, terus membimbing kita agar kita berani menuturkan setiap cerita mulia dari Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, sekarang mari kita sama-sama mohon tuntunan Tuhan untuk memperlengkapi kita dengan firman Tuhan
kita mau siapkan diri kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita pujikan Kubuka Hatiku. Mari kita pujikan dengan kesungguhan hati. Dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Kiranya Tuhan Yesus terus menolong kita untuk menjadi anak yang baik, menjadi anak yang manis, selalu dengar firman Tuhan dan menuruti firman-Nya. Shalom, selamat pagi adik-adik semuanya. Gimana kabar kalian hari ini? Puji Tuhan kalau ada yang kabarnya sedang baik-baik saja. Tapi bagi adik-adik yang mungkin sedang nggak baik-baik saja, kita tetap patut bersyukur ya, karena Tuhan masih mengizinkan kita semua untuk dapat mengikuti ibadah online di hari ini. Nah, sudah siap semuanya untuk mendengarkan firman Tuhan? Kalau sudah siap, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan. Engkau telah menyertai kami, memelihara kami dengan kasih setiamu sampai pada hari ini. Jikalau sebentar kami mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mau bersama-sama belajar tentang firman Tuhan, tolong kiranya ya Allah Roh Kudus yang membimbing kami, supaya kami bisa fokus untuk mendengarkan firman Tuhan, supaya kami juga bisa jadi mengerti apa yang Tuhan mau di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, tema kita pada minggu hari ini yaitu martir Yakobus. Nah mungkin udah harusnya adik-adik udah nggak begitu asing sama kata martir, karena kita juga pernah membahas sosok martir tuh di beberapa minggu sebelumnya. Nah, bacaan kita di tema minggu hari ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-12 ayat 1 sampai 5. Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 1 sampai 5. Rizky akan bacakan ya buat kita semuanya. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu. Masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Terpujilah nama Tuhan. Nah adik-adik, Rizky mau tanya sekaligus mau ngetes, apakah kalian masih ingat
gitu ya, tentang arti dari kata pahlawan. Nah, Kak Rizky sempat sampaikan tuh di beberapa minggu yang lalu, mungkin bulan lalu gitu ya, di bulan Juli, ketika membahas seorang tokoh Alkitab, dan Kak Rizky sempat jelaskan tentang arti pahlawan. Ada yang ingat apa sih arti pahlawan itu? Bagus kalau masih ada yang ingat. Nah, kalau yang mulai lupa gitu ya, apa sih artinya? Nah, Kak Rizky akan sebutkan lagi apa sih arti pahlawan itu. Nah, adik-adik, pahlawan itu adalah sebutan yang kemudian diberikan kepada orang-orang yang rela berkorban secara total, gitu ya. Sekali lagi, pahlawan adalah sebutan yang diberikan kepada orang-orang yang rela berkorban secara total, gitu ya adik-adik. Nah, Kak Rizky ingetin lagi ya, jadi waktu itu Kak Rizky menjelaskan tentang pahlawan ini dan mengidentikan dengan satu tokoh yang pada waktu itu kita bersama-sama pelajari. Ada yang ingat siapa tokohnya? Bagus kalau yang ingat ya. Nah, tokohnya itu adalah Stefanus, gitu ya. Stefanus waktu itu disebut sebagai pahlawan iman atau martir, gitu ya adik-adik. Tapi bedanya gitu ya antara Stefanus dengan Yakobus yang akan bersama-sama kita pelajari hari ini, si Stefanus ini adalah martir pertama, gitu ya, setelah Tuhan Yesus, gitu ya. Setelah Tuhan Yesus, dialah si Stefanus ini jadi martir pertama. Dan dia ini, Stefanus ini adalah atau termasuk dari 7 apa adik-adik? 7 anggota diaken. Iya, Stefanus ini termasuk dari 7 anggota diaken. Itu Stefanus. Nah, Yakobus ini adalah juga sebagai martir yang pertama, tapi martir pertama di antara 12 murid Tuhan Yesus. Jadi di antara 12 rasul itu 12 murid Tuhan Yesus yang membersamai atau menemani karya pelayanannya Tuhan Yesus kemana-mana. Nah, si Yakobus inilah yang jadi martir pertama di antara 12 murid Tuhan Yesus ini adik-adik, gitu ya. Nah, si Yakobus ini kalau kita ingat di 12 murid Yesus itu yang namanya Yakobus ada berapa orang? Apakah ada 1? Atau ada 2? Atau 3? Ada berapa namanya? Ya, ada 2 Yakobus. Nah, lantas si Yakobus yang mana, Kak? Yang mau kita bersama-sama pelajari dan yang disebut martir atau pahlawan iman ini. Nah, adik-adik, Yakobus yang dimaksud di dalam Kisah Para Rasul yang bersama kita baca dan pelajari hari ini adalah Yakobus anak Zebedeus. Jadi kalau di 12 murid Yesus ada 2 Yakobus. Yang pertama yaitu Yakobus anak Alfeus, dan yang kedua yaitu Yakobus anak Zebedeus. Nah, si Yakobus anak Zebedeus ini dia adalah kakaknya Rasul Yohanes, gitu ya. Kakaknya Yohanes yang juga adalah salah satu murid dari 12 murid Yesus itu. Dia adalah kakaknya Yohanes, dan Yohanes beserta juga dengan Yakobus ini adalah sepupunya Tuhan Yesus, gitu ya adik-adik. Nah, kenapa kok disebut Yakobus anak Zebedeus? Tidak lain tidak bukan karena orang tuanya, jadi ayahnya itu namanya Zebedeus dan juga ibunya namanya Salome, gitu ya. Semoga sampai sini jelas ya. Yakobus yang dimaksud adalah Yakobus anak Zebedeus, gitu. Nah,
Artinya nama Yakobus ini itu kalau adik-adik ingat gitu ya, di perjanjian lama pernah disebut nama Yakub gitu ya. Nah, awalnya akarnya tuh dari situ, dari bahasa Ibrani. Tapi waktu itu kan arti nama Yakub itu kan diartikan si pemegang tumit, lalu kemudian diartikan penipu gitu ya adik-adik. Tapi kemudian ketika diubah Yakobus dalam bentuk bahasa Yunani, nah kemudian ada makna yang baru. Maknanya apa? Makna dari nama si Yakobus ini adalah Tuhan melindungi. Wah, luar biasa bagus ya namanya, Tuhan melindungi kehidupannya Yakobus. Nah, adik-adik, Yakobus ini kemudian termasuk sebagai muridnya Tuhan Yesus yang luar biasa bersemangat gitu ya dalam mengerjakan karya pelayanannya. Dia sangat ambisius gitu ya, sangat semangat sekali mengerjakan tugas pelayanannya sebagai murid-muridnya Tuhan Yesus. Nah, tapi kemudian pada akhirnya dia dihukum mati adik-adik. Dia dihukum mati oleh raja siapa? Ya, oleh Raja Herodes dari Yudea gitu ya adik-adik. Nah, oleh karena kematiannya inilah dia kemudian menjadi martir yang pertama dari 12 rasul lainnya. Nah, si Yakobus ini kenapa sih kok sampai dihukum mati sama Raja Herodes gitu ya? Nah, rupanya Yakobus ini dihukum mati oleh Raja Herodes supaya menarik perhatian dan juga dukungan dari orang-orang Yahudi. Kenapa dan apa sih maksudnya, Kak? Jadi adik-adik, si Raja Herodes ini dia kan seorang raja ya. Seorang raja, dia oke lah seorang pemimpin, tapi dia juga punya keinginan untuk berkuasa. Tapi cara dia untuk memperoleh kekuasaannya adalah dengan cara-cara yang nggak baik, dengan cara-cara yang tidak benar gitu ya, bahkan sampai harus merenggut nyawa orang lain. Nah, karena si Herodes ini ingin menyenangkan gitu ya, memenangkan hati orang-orang Yahudi supaya apa? Ketika orang banyak gitu ya, orang-orang Yahudi semua kan jumlahnya banyak gitu ya, disenangkan hatinya oleh si Raja Herodes ini. Nah, tentu orang-orang Yahudi kan akan, oh ini nih raja yang baik gitu ya menurut mereka, raja yang patut jadi panutan mereka, raja yang mereka idamkan, yang mereka dambakan gitu ya, karena sejalan dengan apa yang mereka inginkan atau mereka harapkan. Maka karena si Herodes ini tahu bahwa orang-orang Yahudi nggak suka dengan Tuhan Yesus, nggak suka dengan ajaran-ajarannya, nggak suka juga dengan murid-muridnya Tuhan Yesus, maka kemudian ketika Yakobus ini datang, dia si Herodes ini juga ikut membunuh atau menghukum mati Yakobus supaya Herodes ini bisa semakin kuat kekuasaannya gitu ya, semakin kokoh. Tapi adik-adik berani karena benar. Para martir yang ada kisahnya dan dimuat di dalam Alkitab itu, baik dari Tuhan Yesus gitu ya, dari Stefanus, Yakobus maupun yang lainnya, semuanya itu mereka punya keberanian bukan karena mereka asal saja berani, asal-asalan beraninya. Mereka berani bahkan rela berkorban, mempersembahkan nyawanya itu karena mereka tahu adik-adik, apa yang mereka lakukan ini adalah hal yang benar, hal yang sesuai, seturut dengan apa yang Tuhan firmankan gitu ya adik-adik, sehingga nggak asal-asalan berani gitu ya jadi martir, rela berkorban gitu ya, nggak asal-asalan, tapi kalian bisa pastikan apa yang kalian lakukan itu sesuatu yang benar. Cara taunya gimana aku melakukan atau berkata-kata sesuatu yang benar?
yaitu dengan belajar Alkitab gitu ya. Kalau sesuai dengan apa yang memang Tuhan Yesus katakan, Tuhan Yesus ajarkan. Kalau kemudian adik-adik merasa kurang jelas, adik-adik bisa tanya ke mama papa, guru-guru di sekolah minggu atau guru-guru di sekolah gitu ya, atau kakak rohani. Nah, ketika adik-adik sudah tahu, sudah mengerti gimana penjelasannya, sudah tahu bagaimana yang benar gitu ya, bagaimana sih berani mempertahankan iman dengan cara yang benar itu, adik-adik sudah mengerti. Nah, itu baru adik-adik lakukanlah gitu ya, sehingga bukan berani yang asal-asalan gitu ya adik-adik. Semoga sampai sini apa yang Kak Rizky sampaikan jadi jelas ya buat adik-adik sekalian. Dan tentunya apa yang Kak Rizky sampaikan saat ini bukan cuma untuk adik-adik pelajari dan lakukan dalam kehidupan sehari-hari, tapi juga untuk Kak Rizky, guru-guru sekolah minggu, mama papa, kakak adik semuanya sama-sama belajar untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki, seperti yang dicontohkan atau diteladankan oleh si Yakobus anak Zebedeus ini gitu ya adik-adik. Nah, ayat hafalan kita pada minggu kali ini diambil dari Efesus pasal 3 ayat 12. Efesus pasal 3 ayat 12. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sekali lagi ya, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Efesus pasal 3 ayat 12. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Amin. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih jikalau di kesempatan kali ini kami masih diizinkan untuk bersama-sama belajar firman Tuhan. Ya Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu, kami sangat butuh tuntunan dari Allah Roh Kudus yang senantiasa mengingatkan kami, yang senantiasa menuntun kami, agar kami tahu bagaimana kami harus dan bisa berani mempertahankan iman kami, tentu dengan cara yang benar, bukan dengan cara yang asal-asalan atau tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ajari kami sebagai anak-anak Tuhan untuk terus setia hidup di dalam Tuhan, dan ajari kami sebagai anak-anak Tuhan supaya hidup kami baik melalui perkataan kami maupun juga perilaku kami hanya nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu ya adik-adik semua, Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Dan saat ini kita mau bersama bersyukur dengan memberikan persembahan. Ya kiranya persembahan kita boleh menjadi berkat. Kita mau pujikan, ku beri persembahan.
Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan, terima kasih untuk setiap berkat yang Tuhan berikan bagi kami melalui orang tua kami, sehingga pada hari ini kami bisa memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami. Kiranya Tuhan memberkati apa yang telah kami berikan, kiranya berguna untuk pekerjaan pelayanan Tuhan melalui gereja kami. Kami menyerahkan persembahan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Ya adik-adik, biarlah firman Tuhan yang telah kita dengar semakin menguatkan kita, dan kita tidak jadi takut untuk menuturkan setiap cerita, berita keselamatan tentang Tuhan Yesus. Mari kita bersama dengan penuh tekad kita pujikan Tuhan Yesus, aku berjanji. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia, pantang mundur. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia, pantang mundur. Baik adik-adik, kita akan menutup ibadah kita hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau Tuhan telah menolong ibadah kami hari ini. Kiranya Tuhan terus mampukan kami menjadi berani untuk memberitakan firman Tuhan, untuk memberitakan kabar keselamatan dari Tuhan untuk dunia ini. Kami menyerahkan setiap waktu kami seminggu ke depan ke dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya Tuhan juga yang menolong kami, memberkati kami untuk minggu depan kami boleh beribadah kembali. Kami menyerahkannya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.